Di situ ada cerita tentang Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabahu alaihim. Qarun itu adalah orang yang sangat terkenal dengan materialisme dan mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Sehingga orang-orang di situ, di sekitar Qarun itu, ingin bagaimana bisa seperti Qarun. Yang tidak berilmu. Jadi kalau berilmu nggak mau seperti itu. Yang tidak berilmu semua ingin seperti Qarun. Laula utia mislama utia Qarun. Andai kata diberi seperti pemberian Qarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munazzil kitab wa mujris sahab wa muallimil ulumi wal adab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, pengurus MUI Kabupaten Jombang, dari pengurus harian beberapa hadir bersama. Yang saya hormati pengurus MUI kecamatan yang tergabung dalam Kawedanan Ploso. Yang saya hormati para rawuh semua, hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam mengemban tugas keulamaan, kita ini adalah satu-satunya yang ter-SK sebagai majelis ulama. Saya tadi angen-angen, apa sih bedanya dengan Nahdlatul Ulama? Kalau Nahdlatul Ulama itu masdar. Masdar itu kegiatan. Nah, kalau kita sudah ini majelis ulama, artinya yang mengaku sebagai ulama itu sebenarnya adalah MUI dibanding Nahdlatul Ulama. Jadi seakan-akan Nahdlatul Ulama itu hanya berusaha menjadi ulama. Kalau ini sudah ulamanya ini, sehingga tugas MUI itu berat sekali. Karena ulama itu di samping mengawal moral, mereka juga mengawal kehidupan-kehidupan yang mungkin tidak dipikirkan oleh kita semua. Di dalam surat Al-Qasas, saya membacanya dan ini kayaknya cocok untuk saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Karena saya melihat banyak sekali kehidupan kita yang sangat terkontaminasi dengan materialistis. Di situ ada cerita tentang Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabahu alaihim. Qarun itu adalah orang yang sangat terkenal dengan materialisme dan mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Sehingga orang-orang di situ, di sekitar Qarun itu, ingin bagaimana bisa seperti Qarun. Yang tidak berilmu. Jadi kalau berilmu nggak mau seperti itu. Yang tidak berilmu semua ingin seperti Qarun. Laula utia mislama utia Qarun. Andai kata diberi seperti pemberian Qarun. Kita lihat masyarakat kita luar biasa. Yang ditonton YouTube, Instagram, TikTok. Di situ banyak sekali orang-orang pamer kekayaan, flexing. Sehingga meracuni generasi muda. Yang mereka inginkan bagaimana bisa seperti itu. Seperti orang-orang sukses yang ada di Instagram, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Seperti bagaimana iftitannya atau terpengaruhnya masyarakat Bani Israel dengan kejayaan Qarun. Nah, tugas ulama itu diantaranya adalah menasehati mereka. Jika di dalam ayat itu, qala lahu qaumuhu la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Siapa qaumuhu ini? Ya, saya para ulama tafsir mengatakan ada dua. Kalau bukan orang mukminun, ya Nabi Musa. Jadi yang menasihati Qarun Nabi Musa. Saya anggap inilah ulamanya. Jadi ulama harus mampu membentengi masyarakat dari keterpesonaan dengan kecintaan duniawi. Kita tidak memungkiri bahwa hubud dunia itu memang ya menghinggapi kita semua. Karena zuyyina lin-nasi hubbus syahawati
minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab. Itu semua nih kula termasuk. Tetapi bagaimana kita bisa meniru bagaimana peran ulama yang ditegaskan dalam surat Al-Qasas itu? Apa nasihat? Pertama adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil hasada fil ardi. Di dalam ayat ini ada dua perintah, ada dua larangan. Perintah yang pertama adalah kita harus mengoptimalkan potensi pemberian Allah untuk mencari akhirat. Wabtaghi fima ataqallah. Apa yang diberikan Allah kepada kita ditujukan untuk mencari akhirat. Ini penting. Jadi para ulama seumpama kita ini sudah termasuk majelis ulama harus mengemban beban keulamaan, maka bagaimana bisa menjaga ritme kita ini, perjalanan kita dalam mengabdi kepada masyarakat ini untuk mencari akhirat. Potensi yang diberikan kepada kita berupa persaudaraan seperti ini, berupa kesehatan, berupa keriangan, kenyamanan, kita gunakan untuk mencari akhirat. Ini penting. Kita membentengi umat itu dengan memberikan contoh. Memberikan contoh. Kalau mau moco nih, ya apa sih carane ngapi'i anak? Ini kan ada apa nih? Ada pas momentum mendidik anak-anak sekolah. Ternyata kesimpulan para ulama, anak itu tergantung ibunya. Dalilnya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berarti kan azwaj dulu. Azwaj dulu yang solihah, yang qurrata a'yun, maka anaknya akan menjadi seperti itu. Taqdimul azwaj ala dzurriyyah. Itu rahasia. Sekarang untuk memperbaiki istri bagaimana? Wangel ini. Untuk mendidik seorang istri menjadi wanita yang solihah ini berat. Tetapi ada clue-nya, ada kuncinya. Ternyata di surat Al-Anbiya juga ada sedikit persinggungan ke sana yang bisa kita tarik kepada islahul azwaj. Apa itu? Nabi Zakaria itu minta kepada Allah punya anak. Lama tidak diberi. Lalu fastajabna lahu, diberi akhirnya. Lalu Allah jawab apa? Wa aslahna lahu zaujah. Saya jadikan istrinya baik. Nah, ini baik ini bisa baik secara moral, baik secara apa namanya keturunan. Ya. Artinya dia akan mampu melahirkan. Tetapi kita ambil dari aspek moralnya, bahwa istrinya Nabi Zakaria menjadi solih, menjadi solihah. Kenapa itu? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Jadi untuk islahul azwaj, suami-suami yang takut istri, kalau ingin islahul azwaj, al musara'ah ilal khairat. Nah, enten ada langsung sholat gitu. Engko istri ini wedi niku. Jadi kok akeh bojo mani, paling sholatnya ngeri-ngeri nih. Kira-kira ini. Jadi ketika seorang laki-laki itu yusari'una fil khair, ngelakoni kebaikan cepat, maka aslahna lahu zaujah. Allah akan memperbaiki istrinya. Termasuk setelahnya wa yad'unana raghaban wa rahaban. Ini pasti. Kalau yakin kita zoyan selalu dungo, selalu ibadah kepada Allah. Cuman yang yusari'una fil khairat ini kalau kita sudah mulai hilang. Karena nggak langsung, ada panggilan adzan nggak langsung, tinggal agak santai dulu. Paling pakai asar gitu, langsung sholat gitu. Niki kuncinya. Jadi wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah ulangi tentu. Yang kedua adalah yang larangan gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Niki istilahnya adalah adamu nisyan ad-dunya. Tidak boleh melupakan dunia.
Jadi orang-orang yang bekerja untuk akhirat pun itu dilarang oleh Allah untuk meninggalkan dunia. Artinya harus ada dalam kehidupan kita ini, mikir dunia itu harus ada. Termasuk mikir islahnya, mikir kebaikan dunia. Termasuk di situ nanti. Dan para ulama mengambil kesimpulan bahwa tidak dilarang at-tana'um. Golek kenikmatan dunia nggak dilarang, santai-santai itu nggak dilarang. Karena walatansa, ada jatahnya. Kita semua punya nasib, punya bagian di dunia ini yang memang harus kita ambil untuk mencari akhirat. Itu bedanya dengan orang lain. Kalau non ulama hanya mikir dunia. Kalau kita mikir akhirat, dunia ditarik. Kalau non ulama hanya mikir dunia, akhirat dilupakan sama sekali. Tapi kita tidak, kita mikir akhirat, dunia kita tarik menuju akhirat. Ini pesannya Nabi Musa atau pesannya ulamanya Bani Israel kepada Qarun, orang yang bergelimang harta. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Membiasakan untuk berlaku ihsan. Nah, apa itu ihsan ini? Kama ahsanallahu ilaik. Ini kemauan kuncinya. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Tidak ada sebabnya. Bahkan kita sering berdosa, Allah tetap berbuat baik kepada kita. Kita sering tidak mengikuti perintah Allah, Allah tetap berbuat baik kepada kita. Itulah ihsanullah. Maka kalau kita berbuat ihsan kepada orang lain, ya itu seperti itu mestinya. Ada orang yang nggak nurut, tetap diberi kebaikan kita. Ada orang yang bantah, ya tetap diberi kebaikan kita. Seperti matahari yang selalu terbit untuk menyinari seluruh umat manusia meskipun kafir. Allah tidak pernah memilih-milih. Itu termasuk ihsan. Nah, ini penting nih. Tidak milih-milih itu akan menimbulkan pamor keulamaannya. Jadi ulamanya ini ulama yang memang benar-benar nyata, ini ulama memikirkan umatnya jelas. Wa ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Dalam sebuah cerita ini wonten Nabi Ibrahim kan nggak ada kebiasaan memberi makan tamu. Kalau nggak ada tamu, nyari. Suatu ketika beliau ketemu seorang tamu, diajak ke rumahnya, mau diajak makan. Pas mau diajak makan, ditanya, agamamu apa? Majusi. Gak situ mulai. Oleh Nabi Ibrahim ini diusir. Maksudnya disuruh pulang, gak jadi diajak makan. Karena bukan muslim. Orang itu akhirnya, dia pergi. Lalu Nabi Ibrahim datangi malaikat. Dimarahi oleh Allah. Hei Ibrahim, aku puluhan tahun maringi mangan wong iku, padahal gak nyembah aku. Kamu mau memberi makan sekali aja gak syarat Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar, golek malaikat. Dicari lagi, dijak mangan. Katanya nggak mau. Katanya nggak boleh, nggak apa sudah. Terus kenapa kok tiba-tiba kamu ngajak saya? Saya diberitahu malaikat tadi, dimarahi. Akhirnya dia masuk Islam. Ini ceritanya begitu. Bahwa ihsan itu pengaruhnya besar sekali kepada masyarakat. Kita butuh ulama-ulama yang menebarkan ihsan. Jadi semampu saja, semampu kita meniru bagaimana Allah berbuat baik kepada kita, yang tentu tidak bisa diukur. Yang terakhir, wala tabhil hasada fil ardi. Ini menarik nih ayat ini. Kalau anggap menarik karena maknanya dalam. Wala tabhil fasad artinya wala tatlub. Jangan mencari, jangan berniat. Jadi ada muqasdil fasad, tidak berniat berbuat kerusakan. Kenapa kok ada kalimat atau pemahaman tidak berniat? Karena kita ini tidak bisa kalau nggak merusak. Setiap hari kita ini merusak loh. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Jadi kan cari di Quran nggak ada kalimat manusia itu yuslihuna fil ardi, tidak ada. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Siapa yang islah? Bukan manusia. Allah. Yang mengislah bumi itu Allah. Kita tidak pernah mengislah bumi. Kita ini hanya tidak merusak gitu aja lah. Cukup kamu tidak merusak, itu aja cukup.
Cukup kalian tidak merusak bumi, itu saja. Jangan berniat merusak. Karena kita nggak meniat merusak pun tetap merusak. Gitu. Tetap merusak. Yang bedakan itu niatnya. Kalau dijelaskan malih, kita membuang limbah, apa itu, cairan-cairan kotoran manusia, kotoran apa itu, jemuran-jemuran itu, semuanya diolah kembali oleh tanah. Oleh tanah dikeluarkan kembali menjadi air yang bersih. Siapa itu? Manusia. Bukan, itu Allah. Itu islahullah. Itulah Allah yang mengislah bumi untuk menumbuhkan kembali air yang bersih bagi kita semua. Kita napa? Kan merusak. Apa membuat mobil yang tidak merusak? Pasti merusak. Limbahnya bagaimana? Apa pakai sepeda motor tidak merusak? Pasti merusak. Ada suara, ada asap. Gaya sepatu, gaya kelambi ini mesti merusak nih. Pabriknya mesti merusak lingkungan nih. Kopiah ini masih ada kayak simbol Islam, ini juga merusak lingkungan ketika membuat kopiah. Itu sudah pasti. Maka yang diinginkan Allah, cukuplah kamu tidak berniat. Kamu tidak berniat merusak bumi. Ketok misalkan merusak ya memang watak manusia merusak. Tapi aja punya niat. Itu membedakan kita dari orang-orang yang non ulama. Jadi orang-orang mukmin yang alim mestinya paham, jangan sampai ada niat merusak. Nah, orang-orang yang sangat sesat itu ya memang sudah niatnya rusak, sudah direncanakan nanti gini ya, nanti kalau buat pabrik gini perencanakan. Jelas itu semakin, sehingga ada kalimat misalkan ya, yufsiduna fil ardi wala yuslihun wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Ditafsiri orang Indonesia 9 naga. 9 naga merusak, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah memperbaiki. Tapi pun 9 naga gitu, zaman Nabi Soleh, kaum Samud. Salah lah tafsirnya 9 naga. Artinya semangat merusak itu jangan sampai ada di hati para ulama. Dan jangan pernah kita GR. Aku sudah memperbaiki bumi. Boten jenengan. Yang memperbaiki bumi adalah Gusti Allah. Jadi ayat niki kalau kita sangat pas untuk kita jadikan sebagai renungan kita. Para ulama di Jombang ini untuk memperbaiki semangat kita kembali dan memperbaiki langkah-langkah kita dan pola pikir kita dalam menghadapi gemerlap duniawi yang luar biasa ini. Semoga dengan kita memperbaiki diri ini, aslahallahu dzurriyyatina wa azwajana wa auladana wa mustama'ana. Terima kasih, mohon maaf, mungkin program-program MUI tetap terlaksana dengan baik, bisa lancar dan membawa kemanfaatan untuk kita semua. Matur nuwun dan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.